ada rencana besar, dalam tanda petik ada persekongkolan jahat begitu, untuk menciptakan satu kerusuhan yang dahsyat, yang serupa atau bahkan lebih dahsyat daripada kerusuhan yang pernah terjadi di negara kita di tahun 1998 begitu. Ya, tujuannya ya bisa macam-macam, multitafsir begitu, terserah kita mau menafsirkannya seperti apa. Tapi saya melihatnya, satu, ini adalah upaya bagaimana menekan MPR untuk tidak melantik Pak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dari itu, ini upaya bagaimana supaya pemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang akan datang itu tidak kokoh, dan kemudian pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk menggoyahkan atau bahkan melengsarkan Bapak Prabowo Subianto dari tahta presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudaraku sebangsa setanah air, sebagai pembuka kata, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa Presiden Republik Indonesia terpilih Bapak Prabowo Subianto berpotensi dilengsarkan setelah dilantik. Saya ulangi ya saudara ya, Presiden Republik Indonesia terpilih yang nantinya setelah dilantik akan sah menjadi presiden kita semua, Prabowo Subianto, berpotensi dilengsarkan setelah dilantik nanti. Nah, awalnya saya melihat riakan-riakan yang terjadi belakangan ini itu semacam upaya dari orang-orang yang kepengen mengambil bagian, mendapat porsi juga dari meja hidangan kekuasaan begitu. Awalnya saya memandangnya ke arah situ gitu. Jadi ya terserah sajalah mereka mau membikin riakan seheboh apa, terserah mereka. Toh mereka hanya sedang ngelamar kerja begitu, istilah kata saya, ya kan? Jadi awalnya saya memandang seperti itu, tetapi saya coba mengamati dari berbagai sisi. Ternyata ada satu semacam rencana atau bahkan dapat dikatakan persekongkolan untuk bagaimana bisa melengsarkan atau menggulingkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto setelah dilantik nanti. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada dasarnya riakan-riakan politik yang terjadi belakangan itu adalah baik adanya. Kenapa? Karena sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita bagaimanapun juga harus segera move on begitu ya. Bagaimanapun kita mendukung Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, bagaimanapun kita mencintai sosok Insinyur Haji Joko Widodo, kita harus segera move on dan sadari kenyataan bahwa kita sudah punya presiden yang baru. Tinggal menunggu kapan dilantiknya saja, kan begitu. Tetapi pada dasarnya Indonesia telah memiliki presiden yang baru, dan sebagai rakyat yang baik kita harus menerima dan menghormati itu, begitu. Jadi riakan-riakan yang terjadi belakangan itu adalah baik adanya menurut saya, karena membantu kita untuk move on dari wajah negara yang selama ini kita lihat, kita ketahui, kita hormati, bahkan kita cintai
dengan wajah Insinyur Haji Joko Widodo, kita harus segera beralih kepada satu kesadaran bahwasanya kita telah memiliki presiden yang baru. Dan presiden yang baru ini harus juga kita terima, kita akui, dan kita hormati dengan sesadar-sadarnya kita bahwa dia adalah presiden kita, begitu. Terserah kita memilih siapa di momen Pilpres kemarin, momen Pilpres 2024 kemarin. Anda mencoblos pasangan Ganjar Mahfud? Apakah Anda mencoblos pasangan Anies Muhaimin? Tetapi yang terpilih melalui proses demokrasi harus kita akui dan hormati bersama-sama sebagai presiden kita. Jadi dia tidak hanya presiden dan wakil presiden bagi para pendukungnya saja. Mereka adalah presiden dan wakil presiden kita. Begitu ya, saudara ya. Jadi itu pada hakikatnya menurut saya riakan-riakan politik yang terjadi belakangan adalah baik adanya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita benar-benar jeli, kalau kita benar-benar teliti mengamati, kita dapat melihat ya secara tersamar, bahkan bisa dikatakan sangat jelas bahwa ada satu rencana besar di balik segala riakan-riakan politik yang terjadi belakangan. Begitu. Awalnya ya kita mulai menduga-duga bahwa ini adalah upaya bagaimana supaya menggagalkan Pak Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden pendamping Bapak Prabowo Subianto. Tapi kalau kita cermati lebih jauh, kalau kita teliti, kita amati lebih jauh lagi, maka saya melihat bahwasanya riakan-riakan politik ini merupakan suatu upaya bagaimana melemahkan atau bahkan menjatuhkan atau melengsarkan kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto nanti. Nah, sehingga saudara-saudara, saya berharap kita sebagai rakyat segera move on dari wajah negara yang lama. Bukan berarti saya mengajak saudara-saudara untuk melupakan Presiden Jokowi dengan segala jasa-jasanya yang besar itu, dengan segala karya-karya luar biasanya itu yang membuat kita terkagum-kagum itu, tidak. Ya. Saya tidak mengajak saudara-saudara untuk melupakan Presiden Jokowi. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara untuk bagaimana kita itu punya satu penerimaan yang tulus dan ikhlas, punya satu rasa hormat yang tulus dan ikhlas terhadap Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana kita menerima, kita mendukung, menghormati, bahkan mencintai Presiden Jokowi. Agar supaya Bapak Prabowo Subianto nanti ya, di kepemerintahannya itu betul-betul kuat, kokoh, karena ada sokongan dari rakyat Indonesia, begitu. Nah, apabila kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto nanti ada kesan kurang dukungan dari rakyat Indonesia, otomatis kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto itu lemah dan akan sangat mudah untuk digoyahkan, begitu ya, saudara ya. Nah, jadi saudara, saya mau informasikan kepada saudara-saudara bahwa besar potensi pada tanggal 18 atau 19 Oktober yang akan datang itu akan ada satu aksi, ya. Akan ada satu aksi yang kemudian bisa memicu aksi selanjutnya yang jauh lebih besar dari itu. Bisa saja itu terjadi di tanggal 20 Oktober atau bisa saja itu terjadi secara beruntun, begitu. Dari tanggal 18, 19, 20 bahkan bisa terjadi secara beruntun sehingga mengakibatkan suatu kerusuhan yang direncanakan bisa menyamai atau bahkan lebih dahsyat daripada kerusuhan yang terjadi di tahun 98, begitu ya. Nah, untuk supaya kita mewanti-wanti ini saudara-saudara,
saya berpikir mungkin kita tidak perlu merencanakan syukuran pelantikan presiden seperti yang sudah-sudah, ya kan, syukuran di depan istana presiden. Saya pikir mungkin kita tidak boleh ya, merencanakan syukuran seperti itu lagi ya, untuk menjaga bagaimana supaya tidak terjadi konflik horizontal begitu. Nah, bayangkan kita sedang merayakan syukuran pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia terpilih di depan Istana Negara seperti yang sudah-sudah kita lakukan begitu, dan kemudian ada aksi massa yang tujuannya adalah memberi tekanan terhadap MPR untuk supaya tidak melantik Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pendamping Bapak Prabowo Subianto begitu, dan kemudian bertemulah kita dan terjadi konflik horizontal begitu. Nah, pada akhirnya Presiden Jokowi kemudian yang kembali dituding sebagai pemimpin yang mengadu domba rakyatnya sendiri begitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu begitu. Tetapi akan muncul ke publik seperti itu. Pada akhirnya Presiden Jokowi yang akan dituding, yang akan dituduh sebagai biang dari konflik horizontal yang terjadi di negara kita. Nah, ini secara moral menurut saya ini sangat merugikan kita sebagai pendukung Presiden Jokowi, dan secara spesifik Presiden Jokowi itu sendiri sudah dirugikan begitu, akan sangat-sangat dirugikan secara moral begitu ya, sehingga saya berpikir mungkin kita harus mengurung niat kita untuk melaksanakan syukuran di depan Istana Negara begitu ya saudara ya. Ini demi kita semua, demi bangsa dan negara kita, dan demi citra baiknya Insinyur Haji Joko Widodo itu tetap terjaga begitu. Itu harapan saya begitu. Nah, saudara, saya berharap supaya Bapak Prabowo Subianto betul-betul bijaksana, ya, betul-betul bijaksana, dan jangan sampai terkecoh dengan rayuan dan bujukan dari pihak-pihak tertentu yang hanya kepengen mendapat bagian dalam kekuasaan tetapi tidak benar-benar punya rasa tanggung jawab moral yang tulus dan murni untuk membangun dan memajukan bangsa dan negara kita. Saya berharap Bapak Prabowo itu betul-betul bijaksana, ya, sebijaksana mungkin untuk memilih dan memilah untuk mengantisipasi segala potensi negatif yang berpeluang terjadi di negara kita begitu. Itu harapan saya. Ingat ya, bahwa ada rencana besar, ya, dalam tanda petik ada persekongkolan jahat begitu untuk menciptakan satu kerusuhan yang dahsyat, yang serupa atau bahkan lebih dahsyat daripada kerusuhan yang pernah terjadi di negara kita di tahun 1998 begitu. Ya, tujuannya ya bisa macam-macam, multitafsir begitu. Terserah kita mau menafsirkannya seperti apa. Tapi saya melihatnya, satu, ini adalah upaya bagaimana menekan MPR untuk tidak melantik Pak Gibran Rakabuming Raka. Kemudian dari itu, ini upaya bagaimana supaya kepemerintahan Bapak Prabowo Subianto yang akan datang itu tidak kokoh, dan kemudian pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya, yaitu untuk menggoyahkan atau bahkan melengsarkan Bapak Prabowo Subianto dari tahta presiden. Intinya saudara, saya pikir kita semua sayang terhadap bangsa dan negara kita. Saya pikir kita semua cinta terhadap bangsa dan negara kita. Kita semua menginginkan bahkan mendoakan segala yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Saran saya secara pribadi adalah kita tidak usah merencanakan syukuran pelantikan presiden dan wakil presiden di depan Istana Negara. Itu saran dari saya ya. Baiklah kita mengurung niat kita untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena
apabila kita sementara merayakan syukuran itu, kemudian ada aksi dari kelompok barisan 16% dan 25% berkolaborasi, kemudian ketemulah kita dan terjadi konflik horizontal, ini akan sangat merugikan bangsa dan negara kita, dan segala potensi negatif sangat berpeluang terjadi, dan itu akan sangat merugikan kita semua sebagai bangsa. Saya pikir seperti itu. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan kali ini. Saya Kristianto Yen Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.